Pwede kepada tasir pun. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Puji syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia kita dapat berhadir bersama-sama di rumah ahli bait dalam rangka Kitabul Yasin dan juga menyampaikan doa kepada almarhumah yang telah mendahului kita beberapa minggu yang lalu. Kemudian juga kepada jamaah ahli Yasin semuanya dan juga ahli bait. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Bapak, seluruh anggota Yasin yang saya muliakan, ahli bait yang kita muliakan bersama-sama. Jadi di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk khususil qasas, yaitu kita lihatlah kisah-kisah terhadap orang-orang saleh dan nabi-nabi terdahulu, la'allahum yatafakkarun, untuk kita bisa menjadi renungan yang bahwa nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ujian-ujian, padahal mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 84 tahun berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Tidak dapat anak selama 84 tahun berdoa, baru dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beginilah Nabi Musa alaihissalam ketika dia berdakwah kepada kaumnya, dikejar oleh Fir'aun. Kemudian setelah kejadian itu dikejar lagi ketika dia bertekak dengan saudara dari Bani Israel, lalu ditunjuknya Bani Israel 3 kali mati. Jadi itulah hebatnya kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia pergi lari dari Mesir sampai ke Kanaan. Sampai di Kanaan sana dia adalah seorang pemuda yang belum menikah. Jadi limadza anzalta alayya min khairin faqir. Ya Allah, kenapa Kau kasih kepada saya yaitu kemiskinan yang bagus katanya. Jadi miskin itu menurut Nabi Musa itu bagus. Bagaimana miskinnya Nabi Musa alaihissalam? Enggak punya sisir, sisirnya itu tulang ikan, Pak ya. Jadi kita dilaikan tinggal kan? Iya. Nah, ikan odalot ya kan lain. Tapi Nabi Musa alaihissalam, nah, ikan kita pangan. Tapi Nabi Musa tulang kecalon kan, bersisir ya dengan tulang ikan. Jadi dia berbuat sangka kepada Allah, kenapa Engkau berikan kepada saya kefakiran yang bagus. Jadi kita kadang-kadang diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kesulitan ekonomi. Baku nenola kita menganggap adalah cobaan dari Allah. Jadi ulang kita putus asa dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lot dibalihi hikmah. Jadi kita melihat hikmah yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Orang kafir odaya halal haram ya, semua dimakan asal yang
berkaki kecuali meja kan, dan kursi. Yang lain dipangan karina kan. Tapi bakune geluh kalai kaya hebat kan. Sehingga itulah dijadikan dunia bagi mereka itu sebagai tempat mereka bersenang-senang, kemudian mereka seperti hewan ya kan, makan hidupnya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Kita makan ini adalah untuk hidup, mereka hidup untuk makannya dulu. Wa yatamatta'un, dan mereka akan kembali kepada neraka Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika dia pergi berjalan ke Kanaan, dilihatnya lah yaitu ada segerombolan orang-orang berebut air pada waktu itu untuk membawa minuman-minuman untuk kambing-kambing ternak mereka. Ketika itu ada 2 orang gadis dari anak Nabi Syuaib. Ketika itu dia nggak dapat air, lalu Nabi Musa membantunya. Ketika dia bantu, kemudian dapatlah air tadi. Ada batu besar, Bapak rahimakumullah, rame orang tuh nggak bisa diangkatnya yang menghalangi mata air tadi. Berebut kecil mata air. Jadi nggak bisa rame-rame. Datang Nabi Musa ini, diangkatnya sendiri dia batu itu. Lebih kurang 3 ton. Itulah kekuatannya Nabi Musa. Itu besar orang zaman Bani Israel dulu Pak ya. Kita ini 10% dari mereka. Nabi Adam aja panjangnya itu 60 meter Pak. Ya kan? Jadi bakune lebar kan? Jadi bayangan umat terdahulu. Kemudian setelah dia membantu, apa kata wanita tadi? Kami ingin membalas kebaikan yang telah kamu dapatkan wahai Nabi Musa. Pergilah dia ke Kanaan, sampai di sana. Apa kata Nabi Syuaib? Wahai Musa, saya akan nikahkan kamu dengan salah satu anak saya yang 2 ini. Dengan syarat yang bahwa kamu bekerja di sini selama 8 tahun. Maharnya adalah kerja 8 tahun dia bekerja baru boy nikah. Nah, jadi ilah yaitu yang ditimpakan kepada nabi-nabi Allah cobaan. Kemudian juga kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub Allah meninggalkan semua anaknya yang berjumlah 9. Kemudian hartanya habis semua. Kemudian ditimpakanlah penyakit kepada Nabi Ayub. Semua berulang Bapak Ibu rahimahullah di badannya itu kecuali hanya hati dan matanya. Nah, kemudian dia tidak bilang ya Allah sembuhkan penyakit saya ya Allah. Ya Allah sehatkan saya. Enggak pernah dia berdoa Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tapi Rabbi ya Tuhanku massaniyadzuh, saya sudah ditimpa oleh penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Jadi itu kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anta arhamur rahimin. Kamu adalah yang maha pengasih lagi penyayang. Kemudian istrinya lari dari dia, keluarganya orang lari dari dia. Nah, kenapa? Karena sudah berbau kemanapun dia pergi kan. Kemudian datanglah istrinya. Kemudian dia tanya, kenapa nggak berdoa saja sama Allah? Semoga Allah sembuhkan. Apa katanya? Saya malu berdoa kepada Allah. Kita sudah dikasih 20 tahun sehat. Anak kita 9. Semuanya. Harta kita banyak. Selama 20 tahun itu. Dan sekarang belum sampai 20 tahun. Saya malu untuk mendoakan supaya saya sehat. Kemudian setelah 20 tahun. Kemudian apa kata Allah? Urkus biril jelik. Wahai Ayub, coba kau hentakkan kakimu ke bumi. Dihentakkan kakinya sekali sembuh Pak. Nah, begitu ketika itu ada anaknya sudah kembali 9 orang ini, ya kan? Nah, kemudian istrinya kembali semua. Jadi begitulah ujian Allah kepada nabi. Kemudian juga Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini ketika dia berdakwah kepada kaumnya, udah capek dia berdakwah, marah dia. Nah, dia mau pergi meninggalkan kaumnya. Nah, jadi ketika dia marah ingin pergi ke tempat lain, maka ketika itu Allah menguji Nabi Yunus
salam. Nah, jadi berangkatlah dia dalam sebuah kapal dengan masyarakatnya, dengan umatnya. Tiba-tiba di tengah lautan penumpang sudah lewat, Pak ya. Apa namanya itu? Penumpang sudah lewat muatan. Harus dibuang satu orang. Diundi. Pertama keluar nama dia. Kedua keluar nama dia. Kedua gelar Nabi Yunus Nola yang keluar. Lalu dibuang dia ke dalam lautan. Kemudian sampai di lautan dia tersenyum, Pak. Di dalam ikan nun namanya, ikan yang besar itu ya. Nah, kalau besar itu mungkin sebesar masjid Al-Furqan itu ada besarnya kan. Ikan nun itu. Kemudian ditelanlah dia, Bapak rahimakumullah. Dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau kita amalkan ini, Pak, dimanapun kita lagi bahaya, lagi susah, lagi dalam keadaan dicoba, misalnya. Jadi itu dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa lama dia dalam pendidikan? 40 tahun. Ya. 40 tahun. Kadang kita diuji Allah Taala sekejap ya. Oda gue kepenta, nahan gue tole, nahan kri. Jadi adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Apakah dengan ujian-ujian itu kita jauh dari Allah atau semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita ambil juga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dia berdakwah kepada kaumnya, kemudian dia dibakar oleh kaumnya. Jadi ketika dibakar itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jadi itu Bapak rahimakumullah, di mana kita dalam hidup ini haruslah kita perbanyak, yaitu bertafakkur, berbanyak kita berpikir tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Kalau kita lihat dengan kehidupan kita ini, mungkin lebih berat cobaan Nabi-Nabi terdahulu, di mana anaknya diambil Allah, hartanya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, itu cobaan bagi dia. Dan juga sampai dia dalam perut ikan itu selama 40 tahun dibakar oleh umatnya, Bapak rahimakumullah ya. Maka oleh sebab demikian, ketika kita dikasih oleh Allah amanah, kadang kita dicaci orang, dimaki orang, dihina orang. Nah, dianggap saja, Pak, seperti kata-kata apa itu? Apa pepatahnya itu, Pak Ketua? Kapilah apa namanya itu? Anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Jadi apapun yang dikatakan orang, tapi kita nggak boleh berhenti untuk berbuat kebaikan. Terus berbuat kebaikan, walaupun dibalas dengan yaitu kehinaan, dibalas dengan cacian, bahkan dibalas dengan kezaliman. Jadi itu adalah merupakan momen dalam kehidupan kita. Maka kita contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu hari dia diludahi, kemudian datang dia ke situ diludahi lagi, ya. Kemudian besok ketika dia lewat, tidak diludahi lagi. Mau dia salat ke masjid, gak ada lagi orang meludah ini. Kemana orang meludah saya? Sakit katanya. Pulang dia ke rumah, bilang sama Aisyah, hai Aisyah, buatlah makanan yang enak. Dia bawa ke rumah orang sakit tadi, yang meludahi dia. Jadi apa kata Nabi, Pak? Balaslah kejelekan orang itu dengan kebaikan. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Orang jahat kepada kita balas jahat, itu sama-sama jahat namanya kan. Jadi ketika dibawa makanan kepada orang yang menghina Nabi tadi, ketika itu Bapak rahimakumullah, apa yang terjadi? Siapa kamu? Saya adalah orang yang selalu kamu caci maki, yang selalu kamu ludahi, katanya. Dimanapun lewat Nabi diludahinya, asal lewat disumpahinya. Apa katanya? Kamu pertama yang saya benci datang kepada saya, dan saudara saya belum datang melihat saya. Kamu yang saya musuhi, kamu saya benci, kamu yang pertama datang. Maka hari ini
saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu masuk Islam dia dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi SAW itu, laisa, tidaklah, yaitu berhubungan silaturahim itu orang baik kepada kita, kita baik kepada dia itu biasa. Tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Nah, kan berat Pak kan? Hanga tena banta, karena dikadehkan kita. Jadi kita berbuat baik kepada dia itu payah Pak kan? Kan berat itu. Jadi itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya yang mulia. Kemudian ketika meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang ketika itu diamanahkan kepada Nabi oleh Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, nanti kalau saya meninggal di ujung sana itu ada orang buta, ya. Yang mana dia itu asal lewat saya dimakinya, itu orang buta, kasih makanan kepada dia. Ketika meninggal Nabi, lalu Abu Bakar datang kepada orang itu, dibawanya makanan, kemudian disuapin kepada orang buta itu. Siapa ini? Ini yang selalu beri makanan kepada kamu, yang selalu memberi makanan kepadamu, yang kau caci maki selalu. Bukan ini katanya. Pergi sana katanya kan. Kenapa? Karena saya nggak ada lagi gigi katanya. Sudah ompong, nggak bisa makan makanan daging. Sebelum saya disuapin, dia makan dulu, dia kunyah dulu, baru disuapin sama ke saya. Begitu ketika itu dibilang oleh Abu Bakar, orang yang kamu maki dan orang yang menyuapin kepada kamu sudah meninggal dunia. Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang tadi Bapak rahimahullah ya. Jadi itulah akhlak yang mulia. Maka akhlak mulia itu kata Nabi, tidak ada suatu amal yang paling besar dan berat timbangannya di hari kiamat kecuali adalah husnul khuluq, yaitu orang yang berbudi pekerti baik. Jadi berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, dan juga berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Jadi itulah Pak rahimakumullah, di mana di dalam kehidupan kita ini cobaannya terkadang kepada kita, kepada keluarga kita, kadang kepada yang lain, ya kan? Jadi itu adalah merupakan harus sabar, ya. Wabasyirus sabirin.